Seberapa sadar dirimu akan kehadiran Tuhan? Padahal Dia yang selalu memberimu hidup dan anugerah. Kamu bangun pagi, langsung pegang HP. Tapi pernahkah kamu sadar, siapa yang membangunkanmu? Kita hidup di era yang luar biasa cepat. Notifikasi datang sebelum mata sepenuhnya terbuka. Feed media sosial sudah menunggu, bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Dan tanpa sadar, pikiran kita sudah bergegas ke deadline, drama, dan desire. Sementara yang paling penting justru terlewati begitu saja. Kehadiran Tuhan bukan soal ritual semata, bukan sekadar agama di KTP, tapi soal kesadaran yang hidup bahwa ada zat yang sangat dekat, lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Quran Surah Kaf ke-16. Lebih dekat dari urat leher. Bayangkan itu. Bukan jauh di langit ketujuh. Bukan hanya hadir saat kamu sujud. Tapi selalu, di sini, sekarang, mengaliri setiap momen hidupmu. Masalah terbesar manusia bukan ia tidak percaya kepada Tuhan, tapi ia tidak hidup bersama Tuhan. Filsuf Jerman Martin Heidegger pernah berbicara tentang kondisi manusia modern yang ia sebut kealpaan akan ada. Tenggelam dalam kesibukan dunia, hingga lupa pada dimensi paling fundamental dari eksistensi kita. The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking. Martin Heidegger. Kita pikir pikiran kita sudah cukup sibuk, tapi ironisnya, kita belum benar-benar berpikir. Berpikir tentang siapa kita, dari mana asal-muasal anugerah yang kita genggam, dan kepada siapa semua ini akan dikembalikan. Kamu bernapas sekitar 17.000 sampai 23.000 kali sehari. Tak satu pun kamu minta. Tidak ada faktur tagihan. Tidak ada konfirmasi, apakah kamu mau napas berikutnya? Ia datang begitu saja, anugerah yang terlalu akrab untuk disyukuri. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ke-34. Albert Einstein, yang hidupnya didedikasikan untuk memahami alam semesta, pernah mengakui, "The more I study science, the more I believe in God. Energy cannot be created or destroyed, it just changes forms. So is a first cause, a source of all that is." Albert Einstein. Seorang jenius yang membaca semesta pun berujung pada pengakuan yang sama. Ada sumber dari semua yang ada. Bukan kebetulan. Bukan chaos. Ia adalah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Anugerah yang kamu lupakan setiap hari, pagi yang datang lagi. Setiap pagi adalah kebangkitan kecil. Roh yang sempat dititipkan saat tidur, dikembalikan. Itu bukan hal biasa. Jantung yang tak pernah minta izin, 100.000 kali sehari berdenyut, tanpa perintah, tanpa lelah. Siapa yang menjaganya tetap berdetak? Pikiran yang masih waras. Kesehatan akal adalah nikmat yang sering terlupa hingga seseorang kehilangannya. Keamanan yang tersembunyi. Berapa banyak musibah yang nyaris menimpamu, tapi entah mengapa tidak jadi. Itu bukan keberuntungan. Orang yang masih ada, mereka yang kamu cintai masih hidup hari ini. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu jamin sendiri. Kesempatan untuk kembali, pintu taubat yang masih terbuka, umur yang masih ada. Itu undangan, bukan ancaman. Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir Islam terbesar sepanjang masa, menulis bahwa penyakit terbesar manusia bukanlah dosa besar, melainkan ghaflah, kelalaian. Hati yang hidup tapi tidak merasakan. Mata yang melihat tapi tidak menangkap tanda. Hati yang lalai dari Allah adalah hati yang mati, meski jasadnya berjalan dan berbicara. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dan Rumi, syair-syairnya masih dibaca jutaan orang 8 abad setelah kematiannya, menggambarkannya dengan sangat puitis. You wander from room to room hunting for the diamond necklace that is already around your neck. Jalaluddin Rumi. Kita terus mencari ketenangan, makna, kebahagiaan di luar diri, padahal kalung berlian itu sudah di leher kita. Tuhan tidak pergi kemana-mana, kitalah yang berpaling. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.
Quran Surah ER-RAD ke-28. Viktor Frankl, psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menemukan bahwa manusia yang paling mampu bertahan bukan yang paling kuat secara fisik, melainkan mereka yang menemukan makna di balik penderitaan. Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Ruang itu, celah antara stimulus dan respons, itulah tempat di mana kesadaran Tuhan hidup. Dalam celah itulah kamu bisa memilih, reaktif atau reflektif, lalai atau sadar. Karena Tuhan tidak memintamu untuk menjadi sempurna. Dia hanya memintamu untuk kembali, terus-menerus, tanpa menyerah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surah Az-Zumar, ke-53. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surah An-Nur, ke-35. Kesadaran akan Tuhan bukan berarti hidupmu tiba-tiba bebas masalah. Bukan jaminan semuanya mudah. Tapi ia adalah jangkar. Saat badai datang, kamu tidak hanyut. Saat gelap datang, kamu tidak panik. Karena kamu tahu, yang memberimu hidup tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah pergi. Jadi pertanyaan hari ini bukan apakah Tuhan ada. Pertanyaannya adalah, seberapa sadar kamu akan kehadirannya? Sesungguhnya Allah bersama kita.